Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhi fil alamin. Pagi ini saya akan memulai pendakian ke Gunung Cikuray dari base camp Kiara Janggot. Mulai hari ini Kamis tanggal 10 November 2022 bersama teman saya, anak muda dari Garut, Mas Ari Mustafa, yang akan menemani saya. Mudah-mudahan nanti menghasilkan pengalaman yang istimewa. Mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Duluan Bu ya. Mangga Bu. Ini di hadapan kita tampak Gunung Cikuray. Kemudian di kanan kita, kanan kiri jalan terdapat tanaman akar wangi, ya, akar wangi yang tengah dipanen. Ini nanti yang sudah masuk ke kandi akan dibersihkan, yang selanjutnya akan dipasarkan kepada konsumen. Ini ternyata cukup luas gambarannya. Ini merupakan tanaman yang kita kami dahulu banyak ditanam di daerah kami juga, namun belum diusahakan secara komersial. Dan ini rupanya masyarakat petani sudah membudidayakan secara komersial dalam hamparan yang walau tidak bisa dibilang luas namun lumayan. Dan ini tidak saja akan menambah kesejahteraan bagi petani, juga kesehatan bagi penduduk, karena orang tidak lagi menggunakan pewangi sintetis. Jadi rupanya ini tanaman akar wangi ini cukup menarik bagi perhatian saya. Yang tadi aku kira hanya beberapa tanaman, ternyata masih banyak sekali. Ini masih cukup sangat ramah lingkungan hidup, mengingat tanaman ini sebagai tanaman penutup tanah, sehingga akan mengurangi bahaya akibat banjir, baik itu erosi, kemudian banjir, maupun longsor. Di ini apabila mempunyai prospek yang baik, maka akan sangat recommended untuk diusahakan di tanah-tanah miring di pegunungan. Ya, ini merupakan semacam ide baru yang petani Indonesia akan menjadi penghasil akar wangi yang potensial, dan itu akan sangat membantu menyelamatkan lingkungan hidup. Rupanya tidak hanya yang ada di pinggir jalan raya, yang jauh dari jalan raya juga demikian. Dan nanti kami akan meminta salah seorang petani yang menerjuni bidang ini. Ya, ini rupanya ada akar wangi yang telah dicuci, siap dipasarkan atau dipesan kepada pemerintah. Nanti akan saya kepala dari lebih jauh ke mana saja arahnya dan apa potensinya. Ini ternyata banyak sekali. Namanya siapa? Nama saya Pak Abidin. Oh, Pak Abidin. Ini saya bersama petani yang akan ke ladang. Bapak Abidin sekarang ini budidaya apa, Pak? Tanam atau panen? Biasa kuli semua. Oh gitu. Panen. Ternyata sebagai pekerja di bidang pertanian.
yang membantu petani yang kekurangan tenaga untuk mengusahakan komoditasnya. Ya. Jadi Bapak ini sudah usia berapa Pak? Udah 40 lebih. Oh 40 lebih. Jadi alhamdulillah Pak. Berkat ini seringkali ke ladang berjalan kaki. Ini merupakan olahraga secara tidak langsung, Pak. Iya. Nah, syukur kalau Bapak bisa lebih cepat berjalannya. Iya. Tapi tidak pun sudah bagus. Nah, hanya Bapak mesti istirahatnya yang cukup, Bapak. Iya. Makanannya yang ini bergizi. Tadi sayuran, karena di sini penghasil sayuran mesti banyak, Bapak. Kemudian tambah yang paling gampang kan kalau lauknya telur. Iya. Nah itu paling tidak sehari ya 2 butir gitu udah lumayan. Nah nanti ditambah lauk yang lain, tempe kah, tahu kah, karena orang Indonesia ternyata punya sumber protein yang bagus Bapak. Tempe, belum lagi yang ikan, boleh ikan kering, boleh ikan segar, apalagi petani juga banyak yang membudidayakan ikan di balong-balong Pak ya. Balong apa Pak namanya? Balong. Kalau tempat melihara ikan itu namanya apa di sini? Iya, balong. Balong, oh itu. Kami ngiri loh Bapak. Ada tempat di desa-desa yang memelihara ikan di balong-balong di sekitar rumah. Luar biasa. Capek Pak nanyaknya. Begitu. Iya. Sudah Mas, cukup. Latar belakang itu diambil boleh. Gunung. Iya. Ya, dah dimatikan di atas. Nanti sampai bunyi titit. Terus samping. Kalau ini berarti untuk anu aja. Untuk bibit nih ya. Iya. Itu Gunung Guntur, Pak. Ini. Iya. Oh, gitu ya. Nanti kita anu sekalian ketika dapat ambaran. Guntur. Agak rumit Mas ya. Iya. Sate dan ini nanti kan saya bisa jadi langsung ke Sumatera Mas. Wih. Sehat-sehat. Sumatera. Kalian. Pengen Sumatera. Ya, diingatkan dulu kalau di sini ini banyak tempat saya sudah banyak itu. Kalau ini berarti untuk anu aja. Untuk bibit nih ya. Iya. Itu Gunung Guntur, Pak. Ini. Iya. Oh, gitu ya. Nanti kita anu sekalian ketika dapat ambaran. Guntur. Agak rumit Mas ya. Iya. Sate dan ini nanti kan saya bisa jadi langsung ke Sumatera Mas. Wih. Sehat-sehat. Sumatera. Kalian. Pengen Sumatera. Ya, diingatkan dulu kalau di sini ini banyak tempat saya sudah banyak itu. Hati pos 1 dan di pemancar ini, di samping pemancar ini kita jumpai hamparan yang sedemikian luas berupa budidaya awalnya secara terpadu dengan tanaman sayuran, baik itu bisa ditumpang sari dengan cabai, dengan kol,
atau dengan komoditas lainnya. Kemudian setelah tanaman sayuran diambil hasilnya, sementara tanaman serai, maksud saya adalah tanaman akar wangi, itu akan tumbuh menutup tanah. Jadi tanaman ini sebagai tanaman land cropper. Jadi untuk tanaman penutup tanah, sehingga tidak saja masyarakat petani mendapatkan hasil tadi hasil yang lain berupa sayuran yang dibudidayakan, juga dari penjualan akar wangi. Kemudian di samping itu tanaman ini sangat ramah lingkungan karena dapat mengurangi potensi erosi. Jadi dengan tertutupnya tanah oleh tanaman, akan erosi akan sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah banjir pun juga dapat tereliminasi, walau tidak teratasi penuh, tetapi setidaknya tereliminasi, terkurangi. Kemudian begitupun tanah longsor, dan sudah barang pasti tanaman ini walau dirinya menyerap air juga akan mampu sebagai daerah tangkapan air. Jadi sebagian yang tertampung melalui kanopi tanaman yang berupa pucuk, kemudian daun dan batangnya itu akan menangkap air dan kemudian diresapkan ke dalam tanah. Kemudian di samping itu kita jumpai dari sini tampak gunung yang terdekat dengan kita adalah Gunung Guntur, kemudian yang merupakan gunung api aktif. Kemudian sebelahnya itu banyak perbukitan-perbukitan kecil. Kemudian yang dekat dengan kita adalah Gunung Deres di Telaga Bodas. Ini Telaga Bodas. Iya. Oh, ini Telaga Bodas rupanya. Jadi Deres yang sana. Nah, Ya, yang sebelahnya. Kemudian tadi kelihatannya tampak Ciremai. Yang itu Ciremai ternyata juga hanya tampak ujungnya saja. Maksudnya adalah tubuh, namun ujungnya tertutup oleh kabut tepat di balik tanaman. Jadi tepat apabila tempat ini daerah sekitar Kabupaten Garut dan sekitarnya ini merupakan daerah 1000 gunung, ya. Sampai karena banyaknya itu masyarakat tidak mengenali satu persatu gunung yang ada di tempat yang paling dekat, ya. Kemudian di samping itu tadi selama perjalanan dari pemukiman penduduk ke pos 1 ini terlihat akses untuk mengangkut sarana produksi dan penanaman hasil hutan, jalannya kurang tertangani apabila dibantu dengan pengerasan berupa batu, potensi batu yang ada di sini, kemudian menggunakan tenaga kerja penduduk, itu insya Allah nanti akan semakin baik kondisinya, baik untuk dunia pariwisata dalam hal ini adalah pendakian, maupun dunia pertanian itu sendiri. Yang diharapkan memang kita kesejahteraannya meningkat, pendapatan petani meningkat, pajak dari sini juga akan meningkat, masyarakat pun akan otomatis dengan sendirinya akan meningkat. Namun yang tidak boleh diabaikan adalah harus ramah lingkungan sehingga usaha itu berkesinambungan atau sustainable, ya. Makasih, nanti kita lanjut, ya, ditutup. Ya, saya telah bersama Ari Mustafa dari Garut, sudah berada di pos 1 berupa shelter. Kemudian di sebelahnya lagi ada bangunan-bangunan yang pada saat ramai pendakian itu digunakan oleh penduduk untuk berjualan. Kemudian ini merupakan batas akhir lahan pertanian yang dikelola penduduk, ya. Dari sini tampak tadi kalau di daerah-daerah lain semua tanah-tanah miring diusahakan untuk sayuran, di sini juga, namun punya hal istimewa yang lain, yaitu bersamaan dengan pengelolaan budidaya lahan itu dibudidayakan juga
tanaman serai wangi, tanaman akar wangi yang tidak saja menguntungkan bagi perekonomian penduduk yang mengusahakannya, juga mempunyai andil di dalam ikut menyelamatkan lingkungan hidup. Kemudian di samping itu tentu masyarakat sekitar, apakah negara mendapatkan multiplier efeknya dari pekerja yang terlibat, kemudian sarana produksi pertanian yang berupa mulsa, kemudian pupuk kandang, kemudian pupuk buatan, serta pengendali hama ini akan menjadikan multiplier efek, dan sudah barang pasti negara mendapatkan pajak dari perputaran ekonomi yang ini. Dan yang paling penting adalah dengan semakin meluasnya budidaya akar wangi ini, tentu kita hanya pada hewan-hewan tertentu yang tidak bisa berkembang, misalnya saja babi, kemudian kijang dan lain sebagainya, memang tidak bisa. Namun masih ada potensi lain. Nanti tanaman ini limbahnya yang sementara ini kadang dibakar karena memburu agar lebih cepat untuk dibudidayakan lagi, namun masih dapat diusahakan lagi. Nanti akan kita cari teknologi yang sesuai untuk pemanfaatan limbah tanaman serai wangi ini, yang apabila untuk pakan ternak tidak memungkinkan, kalau kompos jelas sangat reliable, namun kemungkinan bisa diperpanjang jalurnya dengan untuk dihasilkan energinya melalui biogas. Dengan begitu maka pertanian itu akan semakin efisien, karena pemanfaatan limbah pertanian dapat menghasilkan energi sekaligus pupuk pada lahan yang berdampingan, sehingga biaya produksinya akan sangat murah, dan itulah yang nanti akan meningkatkan daya saing kita terhadap produk-produk dari manapun tempatnya. Jadi hal demikian sudah pernah saya uji cobakan di tempat lain, misalnya saja di rawa maupun di lahan-lahan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah di instalasi pengolahan sampah ya. Ini kita nyaman sekali berkunjung ke tempat ini, mendapatkan panorama yang aduhai memikat, kemudian udara yang sejuk, kemudian masyarakat yang relatif sejahtera dengan gairahnya bekerja. Sementara ke depan kita tidak terlalu pesimis akan kerusakan yang masif ya. Nanti akan kita cari upaya-upaya lain bagaimana agar lingkungan ini tetap lestari, sementara masyarakat juga akan mendapatkan nilai keekonomiannya, dan sudah barang pasti negara pun akan terbantu, dan kita bersama-sama memperkuat diri kita. Ya, perlu saya informasikan di sini, di pos 1 ini kita berada pada ketinggian 1500 berapa Mas? 1490. Ini tepat pada punggungan ini merupakan batas akhir, tetapi pada punggungan yang lain masih sedikit naik lagi. Jadi kira-kira itu pada ketinggian 1500-an. Kemudian di pemancar malahan sudah berupa memang pada bagian selatan itu kemungkinan masih lahan pertanian, tetapi di bagian utara, lereng yang menuju ke utara sudah berupa hutan. Ya, beginilah informasi dari pos 1.
jalur pendakian Kinari Kiara Janggot. Ini saya bersama Ari Mustafa 168 sampai di pos 2 pada ketinggian 1682 meter di atas permukaan laut. Kemudian pada pendakian ramai di sini ternyata ada penjual yang kondisinya sekarang tempat usahanya cukup berantakan karena COVID yang pertama, yang kedua ini juga belum pulih. Sementara pendaki kadang melalui jalur pemancar. Kemudian ini dapat digunakan untuk ngecamp. Jadi yang melakukan pendakian santai bisa melakukan camp di sini, muat sampai kurang lebih sekitar maksimal 10 tenda, kapasitas 4 orang. Tapi kalau kapasitas lebih kecil lagi memang kemungkinan masih bisa diusahakan. Kemudian mulai pos 1 tadi kita sudah ke kawasan Pintu Rimba. Pos 2 juga sudah hutan belantara. Jadi yang dikhawatirkan orang tentang kondisi hutan tropis yang mengkhawatirkan itu sebenarnya tidak sengeri yang kita bayangkan, karena orang seringkali menggunakan tolak ukur yang berbeda. Sementara saya menggunakan tolak ukur karena kita memang negara tropis yang kita membutuhkan sayuran dan buah-buah subtropis, maka mau tidak mau kita harus mengkonversi sebagian lahan kita untuk produksi sayuran dan komoditas lainnya. Yang kita upayakan adalah bagaimana agar usaha pertaniannya berjalan sementara lingkungan juga tidak rusak, dan untuk itu nanti secara bertahap itu dapat kita usahakan. Dan kita yang kurang sependapat juga jangan terlalu terburu-buru menghakimi pihak-pihak, baik itu pihak lingkungan hidup dengan tangan pandangnya, yaitu berupa Taman Nasional maupun anak perusahaan yang berupa perhutani, karena mereka juga sebenarnya melakukan sesuatu, hanya barangkali tidak sesuai dengan harapan kita, belum sesuai dengan harapan kita, atau belum kita pemahaman kita tentang lingkungan juga belum sampai ke arah itu, sehingga kita kadang sudah sedemikian cepat mempersalahkan pihak tertentu sementara kita belum melakukan apa-apa, dan pemahaman kita atau persepsi kita tentang pemanfaatan lahan itu memang kadang belum sesuai dengan kepentingan nasional kita. Bagaimanapun yang kita utamakan adalah kepentingan nasional. Nanti nasional itu akan mengangkat kesejahteraan masyarakat produsennya, masyarakat konsumennya, dan juga bahkan umat manusia di muka bumi, karena produk kita juga dapat diekspor. Untuk kepentingan ekspor itu tidak semata-mata hanya sekedar mendapatkan uang, tetapi nilai kesejahteraan bagi umat manusia, karena dengan mengkonsumsi barang yang kita impor atau kita ekspor itu akhirnya mereka mendapatkan dapat bertahan hidup, dapat mengembangkan diri, dan kemudian sekali lagi untuk mempertinggi tingkat peradaban manusia. Dan sudah barang pasti karena manusia ternyata orang yang kita nyatakan ateis sekalipun ternyata sebenarnya tidak ada orang ateis, hanya cara beribadah dan agamanya yang barangkali beda masing-masing orang. Orang yang kita cap sebagai atau menamakan diri tidak beragama itu ateis, itu sebenarnya hanya tidak memeluk agama, namun mereka secara spiritual itu tetap mencari cara beribadah kepada Tuhan, hanya memang tidak menurut cara yang diatur oleh agama yang dianut oleh orang-orang di muka bumi ini. Ini tercermin dari
setiap suku terasing yang belum mendapatkan sentuhan dakwah itu mereka juga sebenarnya mempercayai adanya katakanlah animisme dan dinamisme itu sebenarnya adalah bentuk dari spiritualitas individu-individu.